Pembacaan sejarah singkat Hari Jadi Kabupaten Wonogiri. Sejarah singkat Hari Jadi Kabupaten Wonogiri. Sejarah Kabupaten Wonogiri dan hari jadinya sangat penting artinya bagi penguatan masyarakat daerah Kabupaten Wonogiri dan kebudayaan daerah setempat. Lebih dari 2,5 abad lamanya, daerah Wonogiri sebagai daerah yang strategis telah memainkan peranan penting dalam mendukung perjuangan Raden Said untuk menentang segala bentuk penindasan dan ketidakadilan para penguasa saat itu. Ketika dicarinya suatu daerah untuk dijadikan basis perjuangannya, maka satu-satunya daerah yang diperhatikan adalah Nglaroh, wilayah Wonogiri. Di daerah inilah dimulai penyusunan bentuk organisasi pemerintahan yang masih sangat terbatas dan sangat sederhana, tetapi di kemudian hari menjadi simbol semangat pemersatu perjuangan rakyat. Inisiatif untuk menjadikan Wonogiri, Nglaroh sebagai basis perjuangan Raden Mas Said adalah dari rakyat Wonogiri sendiri, Wiro Diwangsa, yang kemudian didukung oleh penduduk Wonogiri saat itu. Mulai saat itulah Nglaroh Wonogiri menjadi daerah yang sangat penting yang melahirkan peristiwa-peristiwa bersejarah di kemudian hari. Tepatnya pada hari Rabu Kliwon, tanggal 3 Rabiul Awal, Maulud tahun Jumagir, Windu Sengoro, Angroso Retu Ngoyak Jagat atau tahun 1666, dan apabila mengikuti perhitungan Masehi maka menjadi hari Rabu Kliwon tanggal 19 Mei 1741. Nglaroh telah menjadi embrio kerajaan kecil yang dikuatkan dengan dibentuknya kepala punggawa dan patih sebagai perlengkapan institusi pemerintah suatu kerajaan walaupun masih sangat sederhana. Masyarakat Wonogiri dengan pimpinan Raden Mas Said selama penjajahan Belanda telah pula menunjukkan reaksinya menentang kolonial. Reaksi itu berupaya gerakan-gerakan protes petani dan kegiatan-kegiatan politik lainnya melalui organisasi pergerakan. Jerih payah Pangeran Samber Nyawa ini berakhir dengan hasil sukses. Terbukti beliau dapat menjadi adipati di Mangkunegaran dan bergelar Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Arya KGPAA Mangkunegara pertama. Pada masa pendudukan Jepang, rakyat Indonesia seperti rakyat Indonesia pada umumnya tidak terlepas dari penderitaan akibat kekejaman Jepang. Periode penjajahan Belanda dan pendudukan militer Jepang adalah periode terbentuknya perasaan anti kolonial bagi rakyat Indonesia. Perasaan anti kolonial rakyat Wonogiri di kemudian hari saat revolusi kemerdekaan diekspresikan dengan sangat antusias, terutama pemuda Wonogiri yang sangat berperan dalam membentuk ke arah otonomi daerah. Diketemukannya Hari Jadi Wonogiri pada tanggal 19 Mei 1741 merupakan sumber kebanggaan sebagai pendorong kemajuan dan pembangunan daerah Wonogiri. Hari Jadi itu sendiri sebenarnya merupakan jati diri dan menjadi titik tolak untuk melihat ke masa depan dengan pembangunan yang berkesinambungan dengan berpedoman pada stabilitas, undang-undang, koordinasi, sasaran, evaluasi, dan semangat juang atau sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang kami hormati segenap tamu undangan, para peserta upacara, dan seluruh warga masyarakat Wonogiri yang saya cintai dan saya banggakan. Puji syukur, alhamdulillah, senantiasa marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, taufik hidayah dan inayahnya, sehingga pagi yang cerah yang berbahagia ini kita semua diberi kesempatan, kesehatan dan keselamatan untuk hadir bersama-sama dalam rangka memperingati Hari Jadi Kabupaten Wonogiri yang ke-280.
pada tahun 2021, tepatnya pada tanggal 19 Mei. Para peserta upacara, seluruh warga masyarakat Wonogiri yang saya cintai dan saya banggakan, sejarah telah mencatat bahwa pada tanggal 19 Mei 1741 terjadi satu peristiwa pemberontakan di Kartosuro. Dibakarnya kerajaan atau keraton Kartosuro oleh pasukan Tiongkok yang bersekutu dengan Raden Mas Sahid, putra dari Kajeng Pangeran Aryo Mangkunegoro dengan Raden Ayu Wulan, yang lahir pada tanggal 7 April 1725, melakukan pemberontakan karena menuntut akan hak kekuasaan yang dimiliki oleh ayahandanya. Itulah peristiwa sejarah, itulah cikal bakal, itulah penanda bahwa pemberontakan Raden Mas Sahid yang menurut catatan sejarah diawali dari Bumi Larang untuk mendapatkan satu pengakuan terhadap kekuasaan yang dimiliki oleh ayahandanya tercinta. Satu proses yang sangat panjang, satu perjuangan yang dibutuhkan satu komitmen, satu integritas, menyatunya daya rasa, daya cipta, dan daya karsa menjadi satu tindakan. Maka Raden Mas Sahid memberikan jimat kepada kita semua, bukan keris korowelang yang disimpan di Tugu Pusaka Selogiri, tetapi sebagai satu ajaran, satu pesan moral, bahwa menyatunya satu daya cipta, rasa, dan karya menjadi satu modal untuk kita bisa mewujudkan apa yang menjadi nilai-nilai perjuangan kita. Hadirin yang saya hormati, seluruh warga masyarakat Wonogiri yang saya cintai dan saya banggakan, ajimat yang diberikan atau ajaran yang diberikan Raden Mas Sahid kepada kita semua, Tridharma. Bagaimana kita sebagai pribadi-pribadi harus bisa melakukan satu proses untuk kita bisa melakukan introspeksi dengan satu sikap, satu tindakan, dan satu kebijakan kita. Mulat sariro hangroso wani. Ajaran yang kedua, wajib melu hangrungkepi dan rumongso melu andarpeni. Itulah pesan moral yang diberikan kepada kita untuk kita bisa mewujudkan apa yang menjadi cita-cita kita. Kepada para asisten, kepada para pimpinan OPD, seluruh jajaran fungsional, seluruh staf, seluruh karyawan yang telah mengabdikan diri, memberikan yang terbaik untuk masyarakat Wonogiri sebagai satu dedication of life, sebagai satu integritas yang kita akan wujudkan bersama dalam menuju Wonogiri yang maju, Wonogiri yang mandiri, dan Wonogiri yang sejahtera. Kita harus menguatkan satu tekad, kita harus menguatkan satu semangat, kita harus mendeklarasikan satu niat baru, beradaptasi pada kehidupan dan perilaku yang baru di era pandemi COVID. Perkuat protokol kesehatan 5M, maka dengan itu kita mempunyai satu harapan untuk segera terbebas dari pandemi COVID-19. Hadirin yang saya hormati, seluruh warga masyarakat yang saya cintai dan saya banggakan, inilah refleksi yang bisa kita lakukan pada peringatan hari ulang tahun ke-280 Kabupaten Wonogiri. Ada nukilan sejarah yang sangat panjang. Ada peristiwa yang harus selalu bisa kita baca, kita merepresentasikan, dan kita ambil hikmah dari peristiwa-peristiwa itu. Catatan akhirnya adalah bahwa tugas dan tanggung jawab kita ke depan masih cukup berat. Tugas dan tanggung jawab ke depan masih menjadi satu tantangan yang harus kita wujudkan dengan satu keyakinan. Marilah kita semua senantiasa berdoa sesuai dengan agama dan keyakinan kita masing-masing, mengharap ridho dan karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala,
Semoga kita semua senantiasa diberi kekuatan, diberi kesiapan, diberi keikhlasan, diberi kemudahan, sehingga kita bisa mengemban amanat ini dengan baik, dan pada akhirnya nanti legasi sejarah akan mencatat atas pengabdian Bapak Ibu semuanya, atas dukungan jajaran Forkompinda, atas dukungan seluruh elemen yang ada di Kabupaten Wonogiri, kita bisa meninggalkan satu catatan emas bagi warga masyarakat Wonogiri. Amin. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala meridhoi ikhtiar kita bersama. Demikian yang bisa kami aturkan pada acara peringatan ulang tahun ke-280 Kabupaten Wonogiri. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Salam hormat kami sebagai pribadi, salam hormat kami atas nama pemerintah Kabupaten Wonogiri, dan salam hormat kami. Semoga kekurangan dan ketidaksempurnaan yang kami miliki menjadi energi untuk kami selaku melakukan evaluasi perbaikan menuju Gonya Wiji Sesarengan Bangun Wonogiri. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Bila taufiq wal hidayah wa ridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukses semboyan kita, stabilitas mata,